Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu contohnya bapaknya Cina, ibunya Madura. Bapaknya Jawa, ibunya Cina. Nah, kalau saya pribadi, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Saya oleh almarhum ayah saya diberi nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, diselamatin nama ini. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum papa saya masuk Islam. Papa saya asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Mulai dari kecil, almarhum ayah saya ini senantiasa mengajak saya silaturahim ke para ulama. Dan setiap silaturahim ke para ulama, beberapa kenangan ini selalu membekas di dalam kepala saya, barokah orang tua saya ngajak long-polong kumpul sama ulama. Karena sering mak semak ke kiai, karena sering sebut mak semak ke ulama, akhirnya walaupun bukan kiai, minimal bau kiai. Karena ketika kita mendekat kepada guru yang punya sanad, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mendekat kepada guru yang tidak punya sanad, maka kita tidak selamat. Kenapa almarhum ayah saya bisa mendapatkan hidayah? Karena beliau tidak keliru di dalam memilih guru. Karena sanad ini tadi, akhirnya almarhum ayah saya juga mendapatkan banyak karomah dari guru-gurunya, termasuk dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Pernah suatu saat beliau ketika sudah masuk Islam, dapat beberapa bulan kemudian berkunjung ke pesantren ini, kemudian menyampaikan hajatnya kepada Kiai As'ad. Kiai, saya kepingin gimana caranya ndak usah mondok tapi langsung bisa alim. Kiai As'ad menjawab, mana ada nak ndak mondok bisa alim. Di mana-mana kalau kepingin alim ya belajar, ya mondok. Ayah saya menjawab, masalahnya saya masuk Islam sudah tua Kiai. Ayah saya masuk Islam usia 31 tahun, sudah punya anak, sudah punya istri, ada tanggung jawab menafkahi anak dan istri. Kalau saya mondok, bagaimana bagaimana istri dan anak saya? Nah, Kiai As'ad tidak menjawab, tapi beliau tersenyum. Berapa bulan kemudian, Kiai As'ad ini hadir di daerah Lombok di Bondowoso. Ada satu desa namanya Lombok. Nah, ayah saya ini setiap dengar Kiai As'ad hadir, asal tidak punya kepentingan yang mendesak, walaupun tidak diundang, beliau akan hadir untuk ikut mengaji kepada Kiai As'ad. Enak-enaknya Kiai As'ad memberikan ceramah tausiah, tiba-tiba beliau berdiri, kemudian menunjuk ayah saya yang duduk di pojokan belakang, kemudian mengatakan, "Cong, dinak ben, ngak lengaan, saling noleh, ini siapa yang dipanggil? Beun secena dinak, kamu yang Cina itu kesini." Akhirnya jelas ayah saya satu-satunya yang Cina waktu itu berdiri. Begitu sudah mendekat kepada Kiai As'ad, pada waktu itu Kiai As'ad ini diberikan gelas, ada minum, ditempati sama gelas es. Ini dibuka, kemudian Kiai As'ad ini meludahi gelasnya. Dan ketika meludahi tidak nanggung-nanggung, bukan 1 kali tapi 3 kali. Dan ludah yang ketiga ini dikeluarkan beserta kerak tenggorokannya, sehingga ada riak dari Kiai As'ad. Enom cong pabi. Nah, anehnya almarhum ayah saya itu orangnya jijian, tapi ketika megang gelas yang diberikan oleh Kiai As'ad, di mana di dalamnya ada ludahnya Kiai As'ad, tanpa muncul ada perasaan jijik, diminum air ini seketika sampai habis. Nah, setelah habis, Kiai As'ad berdiri, ayah saya ditarik, didudukkan di kursi tersebut, mic-nya ini dikasihkan ke ayah saya. Kemudian Kiai As'ad mengatakan, "Petros com, engkok molea, mic ini dipegang."
Nah ternyata muncullah karomah dari Kiai As'ad tanpa diduga-duga. Ayah saya seketika itu langsung bisa memberikan tausiah. Ini sekedar pengumuman karena orangnya sudah wafat. Ayah saya sampai wafat itu tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi dikasih Al-Quran suruh baca itu tidak bisa. Tapi begitu pegang mic memberikan tausiah, ini bisa langsung keluar kitab-kitab yang berat. Bisa membahas tafsir Jalalain, bisa membahas Ihya Ulumuddin, bisa membahas Al-Hikam. Mic-nya dicabut, ditanya, tidak bisa ngomong lagi. Tapi mic-nya dikasih, ngomong lagi. Nah ini barokah punya guru yang bersanad dan memiliki karomah. Maka nanti ketika kalian sudah pulang dari pondok, berikan edukasi pendidikan kepada masyarakat